Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Friko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Ya pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI, tentu saja hari ini kita akan membahas tema yang menarik berkaitan dengan bagaimana pengolahan limbah kardus. Dan tentunya kalau kita bicara terkait dengan pengolahan limbah, kemajuan teknologi digital saat ini memang kian masif dan tentu nyatanya tidak membuat permintaan kertas di dunia semakin berkurang. Justru sebaliknya permintaan kertas masih terbilang tinggi. Nah, seperti apa sebetulnya peluang bisnis dan juga bagaimana pengolahan limbah kertas saat ini akan kita bahas bersama, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Ibu Nuria Dewi, ini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, tadi ada aktivitas lain berarti ya sebelum datang ke sini, ada kegiatan-kegiatan sibuk nih kayaknya Bu? Lumayan, karena memang udah tengah semester berarti kegiatan program pun sudah harus dilaksanakan. Karena terkait dengan serapan anggaran, jadi perlu ada kegiatan yang memang sudah di pertengahan atau semester, udah di akhir semester pertama, jadi memang perlu lebih pengoptimalan lagi kegiatan-kegiatan di dinas. Wah, udah sibuk berarti memang di akhir semester ini memang perlu dioptimalkan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Karena mungkin untuk program-program yang sudah berjalan mungkin akan lanjutkan di semester berikutnya. Betul, gitu ya Bu. Akan ada program-program lainnya. Ya, berkaitan dengan itu pemirsa, tentu saja pembahasan kita kali ini bagaimana pengolahan limbah kardus. Dan nanti akan kita bahas seperti apa sebetulnya peluang bisnis pengolahan yang ada di Bengkulu. Tapi sebelum itu kalau kita bicara terkait bisnis gitu ya Bu. Mungkin kalau kita melihat di Bengkulu saat ini sudah mulai berkembang UKM, UMKM gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat untuk peluang bisnis UKM di Bengkulu ini seperti apa sih Bu? Kalau untuk peluang bisnis, kalau di Bengkulu, di Kota Bengkulu, kalau kita melihat UMKM yang paling menjamur dan paling banyak tentunya di bisnisnya kuliner ya. Kuliner itu lebih ke usaha mikro itu yang modalnya sebenarnya di bawah 50 juta, yang paling banyak menjamur di Kota Bengkulu. Untuk peluang bisnis tentunya karena Kota Bengkulu ini merupakan kota yang tumbuh, kota yang mulai berkembang dan memang kalau kita melihat dari kota-kota yang lain tentunya memang jauh tertinggal, tapi karena kita kota yang tumbuh jadi peluang bisnis sebenarnya lebih memungkinkan, lebih memungkinkan untuk bersaing ke daerah lain. Jadi memang banyak sekali usaha-usaha bisnis yang memang di Kota Bengkulu ini tumbuh, sehingga memang untuk peluang bisnis lain untuk mendukung bisnis kuliner tersebut tentu sangat punya potensi. Nah, apalagi kalau kita melihat kemarin pasca pandemi, katakanlah 2 tahun, 3 tahun kemarin gitu, karena kalau kita melihat di Bengkulu saat ini memang lagi berkembang gitu ya Bu. Nah, ini apa penyebabnya sehingga Bengkulu saat ini mungkin katakanlah masyarakatnya juga lumayan konsumtif juga gitu ya, dengan peluang-peluang bisnis dari UMKM ini seperti apa Bu? Iya, sebenarnya kalau kemarin kan kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan pedagang, jadi memang ada kerinduan masyarakat untuk keluar rumah, kemudian belanja sendiri, kemudian mencoba, sehingga memang kita melihat banyak sekali sebenarnya potensi atau market yang memang akan tumbuh di Kota Bengkulu itu sendiri, karena memang ada kerinduan masyarakat. Dan memang walaupun sebenarnya dari hasil survei keinginan masyarakat untuk belanja berkurang, tetapi untuk kuliner, kebutuhan kuliner tidak berkurang. Jadi memang marketnya memang untuk belanja seperti kita untuk belanja pakaian atau yang lain, memang sebenarnya kalau untuk di Bengkulu hasil surveinya memang mulai berkurang. Tapi untuk kebutuhan makan kuliner sebenarnya nggak ada kurangnya. Jadi memang khusus pelaku usaha kuliner sepertinya tetap eksis, tetap eksis sekarang ya. Dan memang sekarang mereka mulai berinovasi, melihat daerah lain yang mana memang produk mereka yang selama ini memang olahan mie goreng saja, kok sekarang sudah lebih bervariatif.
Iya. Jadi kalau kita memang melihat untuk Bengkulu sendiri mungkin katakanlah memang konsumtif kalau untuk dari segi makanan itu Iya. tadi ya, kalau untuk industri makanan di Bengkulu saat ini sudah sangat berkembang sekali. Betul. Apalagi tadi disampaikan memang semenjak pandemi COVID-19 kita tidak bisa berinteraksi langsung. Jadi Iya. memang masyarakat ini banyak justru memulai usaha yang memang bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, kalau dari Dinas Koperasi sendiri sebetulnya untuk mungkin pemantauan ataupun pembinaan yang dilakukan terutama untuk UKM dan UMKM ini seperti apa, Bu? Kalau kami tetap melakukan, kalau tahun lalu kita kan memberikan bantuan ya berupa barang ya. Berupa barang ke kuliner, memang sesuai dengan pengajuan mereka. Kalau sekarang kita lebih ke monitoring apakah kemudian barang yang kita berikan ini memiliki manfaat atau bermanfaat sekarang untuk pelaku usaha memang yang kita berikan bantuan tersebut. Jadi kita lebih ke monitoring, kemudian tetap kita melakukan pembinaan. Pembinaannya itu dalam bentuk pelatihan tentunya. Sosialisasi juga terhadap perizinan, kemudian pembinaan terhadap pelatihan juga. Jadi memang beberapa pelaku usaha ini taunya kadang-kadang cuma produksi terus jualan. Mereka nggak mengerti atau memang kurang memahami tentang bagaimana mengelola atau manajemen keuangan atau bagaimana kemudian mempromosikan dan memasarkan, sehingga memang perlu kita lakukan pelatihan untuk beberapa pelaku usaha yang memang belum pernah. Jadi kita fokusnya ke yang belum pernah memang. Jadi kalaupun sudah ada atau sudah pernah dilakukan pelatihan, kita mungkin lebih fokusnya ke bagaimana mereka mempromosikan, memasarkan, terus memanajemen keuangan. Jadi kayak itu sih. Oke, jadi kalau kita melihat saat ini mungkin memang banyak masyarakat Bengkulu khususnya yang sudah menekuni usaha ini sendiri, katakanlah masih baru gitu ya, memang perlu pembinaan. Betul. Mungkin ada pembinaan tadi seperti disampaikan, ada sosialisasi, pengenalan. Karena memang banyak sekali, mungkin di lingkungan saya juga seperti itu ya, banyak yang memulai tapi mungkin tidak tahu gimana cara mempromosikan, gimana taunya cara masak sama jual ya. Benar, taunya kita masak, jual, terus ada yang beli, udah gitu aja. Udah gitu. Benar, tidak ada gimana kita memanage pendapatan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau memang untuk ke depan ini seperti apa sih sebetulnya memang dari usaha sendiri dari UMKM dan juga UKM di Bengkulu? Kalau untuk kalau untuk perkembangan atau pertumbuhan UMKM kalau sejauh ini sih sangat baik sekali memang. Jadi setiap UMKM yang ada di Kota Bengkulu mereka memang fokus, bukan yang hanya terus jualan terus stay-nya berhenti gitu loh. Jadi memang kami selalu memberikan pengarahan, pembinaan, sosialisasi. Bapak Ibu kalau sudah punya produk, tolong produknya diunggulkan lagi, memang diproduksi jauh lebih baik, jangan pindah-pindah usaha gitu loh. Kadang-kadang pelaku usaha lihat musiman juga kan, kalau hari ini musimnya es teler ya es teler gitu loh, besok pindah lagi. Kadang-kadang melihat jualan teman-teman dalam suatu bazar itu kayaknya lebih enak ayam geprek, padahal mereka punya potensi untuk mengembangkan olahan mie, mereka kadang-kadang pindah ke ayam geprek. Jadi kayak nggak konsisten terhadap apa yang mereka produksi gitu loh. Ini sebetulnya yang memang perlu kita waspadai gitu, karena konsistensi ini memang harus ditekankan gitu ya, karena kita jangan sampai melihat tetangga sebelah dia mulai apa terus kita mau ikut juga gitu ya. Iya, rata-rata gitu sih kalau pelaku usaha. Nanti akan kita bahas kembali Bu setelah iklan, kita akan lanjutkan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bagaimana pengolahan dan juga bagaimana peluang usaha yang ada di Bengkulu saat ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini.